Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elfrina Rahma hari ini menjumpai Anda kembali di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Di program Kebanggaan Agropolitan Televisi hari ini saya sudah berada di Hotel Race UMM. Hari ini kita bahas mengenai asesmen berdampak di dunia pendidikan. Saya ingin flashback kepada pemirsa ATV. Kalau kemudian kita sekolah ya waktu SD, SMP, SMA atau bahkan kuliah, kemudian kita buka rapor gitu ya. Ada nilai-nilai yang tertera di sana. Ada yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna merah. Nah, ketika pulang sekolah gitu ya, ambil rapot, terus ditanyain sama orang tua di rumah, nilainya berapa, ranking berapa gitu. Kalau udah dapat ranking 1 atau nilainya baik, kita dapat pujian, dapat juga hadiah. Tapi kalau nilainya kemudian buruk di bawah KKM, kayaknya banyak sekali ya nasihat-nasihat yang keluar dari orang tua kita. Hari ini kita bahas mengenai itu. Bagaimana angka itu muncul di rapot kita. Ternyata banyak sekali proses-proses yang ada di sana. Namanya adalah asesmen berdampak di dunia pendidikan. Kita bahas hari ini ya bersama dengan narasumber saya yang luar biasa sudah hadir di samping saya. Pertama saya perkenalkan kepada Anda ada Profesor Dr. Muhammad Syaifuddin MM. Beliau adalah dosen Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat hari ini, Profesor? Alhamdulillah, luar biasa. Di samping Profesor Syaifuddin, pemirsa, saya perkenalkan untuk Anda ada Associate Profesor Dr. Dina Mardiana MPDI. Beliau adalah dosen Magister Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Sehat Bu Dina hari ini? Sehat, luar biasa. Narasumber saya hari ini sudah hebat-hebat hadir di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan untuk sharing kepada pemirsa mengenai asesmen berdampak di dunia pendidikan. Saya tadi buka dengan cerita sedikit pengalaman pribadi yang kemudian pasti banyak pemirsa yang juga mengalaminya, Prof. Saya ingin pertama Prof. Syaifuddin hari ini untuk membuka, karena tema ini unik, Prof. Asesmen berdampak di dunia pendidikan itu unik. Karena kalau biasa kita bahas mengenai wajah pendidikan Indonesia tuh biasanya ya kita bahas kurikulumnya, atau nggak gitu kita bahas kesejahteraan gurunya, atau kemudian kasus-kasus kekerasan yang ada di sekolah. Tapi asesmen berdampak di dunia pendidikan ini kan di belakang layar sekali ya, Prof. Bagaimana guru-guru itu berjuang begitu. Ini tambahan pekerjaan bagi guru kah, Prof, atau pribon? Sebetulnya tidak ya. Karena pada prinsipnya itu asesmen itu kan proses mengumpulkan dan menginterpretasikan proses dan hasil belajar peserta didik ya. Nah, selama mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan misalkan. Nah, hanya saja perspektif atau asumsi yang sering ada di masyarakat, bahkan juga di lingkungan guru-guru, mungkin juga dosen-dosen. Asesmen yang dimaksud itu hanya sekedar untuk mengumpulkan nilai saja. Kemudian ada di raport, ada di KHS kalau di perguruan tinggi. Padahal sebetulnya asesmen itu tidak hanya sekedar itu. Asesmen yang benar itu setelah memperoleh informasi, proses dan hasil belajar itu, mestinya itu digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk apa itu perspektifnya bisa dilihat dari guru sebagai pengampu mata pelajaran itu, juga dari siswanya, Misalkan kenapa kok nilai anak-anak atau peserta didik itu kurang misalnya. Berarti guru harus merefleksikan hasil asesmen itu untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Nah itu. Bahkan juga bisa memberikan penguatan-penguatan atau perbaikan-perbaikan pada peserta didiknya ya untuk menjadi lebih baik. Itu dari sisi gurunya kan, termasuk tindak lanjut apa yang masih dilakukan. Tapi kalau dari perspektif siswa, seharusnya gitu, ketika dia memperoleh informasi tentang capaian yang dia dapatkan, itu dia bisa menjawab, kalau begitu apa yang saya lakukan. Nah, contoh misalkan kalau siswa memperoleh nilai 75 gitu, artinya ada bagian-bagian yang siswa itu belum bisa kompeten gitu. Maka yang belum kompeten itu apa yang harus saya lakukan? Itu yang disebut dengan dampak dari
asesmen yang dilakukan itu. Mungkin setelah pulang dia belajar lebih jauh mana yang belum dipahami, atau mungkin minta ke orang tuanya, bisa saya didatangkan guru les gitu ya, untuk menambah pengetahuan di bidang yang ia belum pelajari. Itu namanya berdampak. Berdampak yang dimaksud di situ adalah asesmen yang tidak hanya sekedar memperoleh nilai, tetapi memberikan feedback dan rencana tindak lanjut untuk menjadi lebih baik pada proses-proses belajar itu. Artinya asesmen berdampak ini setidaknya outputnya adalah siswa diharapkan untuk berpikir lebih kritis, paling enggak di kepalanya muncul pertanyaan kenapa ya saya dapat nilai ini gitu ya Prof? Itu Betul. minimal banget. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Tapi saya yakin juga kebanyakan kita ya mungkin para siswa ataupun yang sudah pernah bersekolah, ya udahlah Prof 75 udah alhamdulillah banget, yang penting juga lolos. Bu Dina mengomentari fenomena seperti ini beri Bang. Baik, terima kasih Mbak El. Jadi saya melanjutkan dari yang tadi dijelaskan oleh Prof Din ya Mbak El, bahwasanya memang apalagi kalau kita ngomong dari sisi pendidikan Islam ya, tentunya asesmen berdampak itu tidak hanya berhenti pada saat ketika siswa itu menerima nilai tadi yang Mbak El dan Prof Din sudah sampaikan. Oh, oke, saya sudah dapat 75 nih. Ya. Tapi bagaimana ada proses setelahnya? Kalau tadi Prof Din sudah menjelaskan kalau guru ya berarti harus merefleksikan bagaimana nih strategi pembelajaran saya begitu. Kalau bagi siswa mungkin bagaimana sih cara belajar saya setelah hasil asesmen itu saya dapatkan informasinya. Atau mungkin bagi sekolah itu bisa menjadi sebuah refleksi bagaimana sekolah bisa meningkatkan dukungan belajar bagi sivitas akademiknya. Nah, kalau dipandang dari sisi pendidikan agama Islam ya Mbak El, karena memang background saya di PAI dan khususnya di psikologi pendidikan Islam, justru asesmen berdampak itu yang saya rasakan penting, bagaimana kemudian informasi yang diperoleh dari hasil asesmen itu menjadi stimuli bagi peserta didik. Apakah itu nanti stimulinya bersifat konstruktif, oh saya bisa membangun motivasi diri, aku bisa loh ternyata, atau justru stimuli itu menimbulkan dampak destruktif, jadi cemas, jadi ada label benar salah, pintar tidak pintar. Itu yang perlu saya diperhatikan kalau dari sisi psikologi belajarnya. Begitu Mbak El. Jadi menurut saya asesmen berdampak betul apa yang dikatakan Prof Din, bisa membuat satu tahapan lebih daripada hanya sekedar nilai yang terinformasikan. Kalau saya lebih memandang pada sisi psikologi belajarnya, terutama dalam perspektif peserta didik, begitu Mbak El. Bu Dina, bagaimana kemudian siswa itu bisa melihat bahwa nilai yang diberikan oleh guru ini tidak sekedar angka saja, ada kemudian koreksi-koreksi di sana. Apakah perlu ada follow up dari guru atau dari sekolah atau pripun konsepnya? Oke, tentu Mbak El. Jadi kalau kita berbicara tentang teoritis dulu kan pasti ada paradigma ya. Paradigma ada assessment of learning kan begitu, assessment for learning, assessment as learning. Ini paradigma awalnya. Nah, dari paradigma ini terus kemudian kita tarik ke arah yang lebih operasional kan begitu ya. Maka dalam pertanyaan Mbak El, apakah kemudian guru ini bisa kita klasifikasikan guru yang pokoknya kan begitu ya? Atau memang guru yang betul-betul memperhatikan diferensiasi peserta didiknya? Ini yang kemudian mohon maaf saya kaitkan dengan temuan saya saat disertasi kemarin nih Mbak El. Jadi saya melihat bahwa ketika proses pembelajaran berlangsung, secara teori oke nih, misalkan model pembelajarannya sudah oke. Saya menggunakan acuan informasional kemarin itu. Nah, dari teori yang sudah oke, ternyata ada satu unsur yang tidak boleh lepas. Apa itu? Teacher. Jadi dalam temuan saya itu saya sebutkan bahwa ada satu elemen unsur yang ketika model itu sudah terkonstruk dengan baik, tapi kalau satu elemennya tidak maksimal, maka tidak bisa maksimal juga. Apa itu? Humanis religious teacher. Nah, begitu. Jadi ada unsur humanis religius yang ada dalam diri peserta guru, yang ia tidak hanya memotret peserta didiknya sebagai objek semata, tapi sebagai human yang perlu kemudian dirangkul, dimotivasi dan seterusnya. Begitu Mbak. Manusia itu kan kompleks ya Bu ya. Bagaimana human religious teacher ini muncul? Kalau kemudian kita lihat wah banyak sekali guru honorer dengan segala permasalahan gaji dan juga tunjangan dan lain sebagainya. Ada juga dosen yang kemudian saat ini viral itu Prof, gajinya dikit gitu kan, mengeluh di dalam sebuah forum gitu. Banyak sekali permasalahan di sana. Tapi bagaimana seorang guru yang humanis dan juga religius tadi kemudian muncul, tidak hanya bisa dihitung dalam jari manusia, tapi juga banyak bermunculan di Indonesia. Kita akan bahas ya pemirsa usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan, asesmen berdampak di dunia pendidikan. Prof Udin dan juga Bu Dina, saya ingin tahu bagaimana seorang guru itu prosesnya, Prof. Asesmen dari awal sampai kemudian muncul nilai, kemudian di follow up lagi sampai harapannya siswa juga lebih care dengan kehidupan pendidikannya begitu, Prof. Mulai dari awal, Prof, asesmen dari seorang guru. Baik, terima kasih. Jadi kalau merancang asesmen itu kan asesmen apa yang harus dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Dan itu kalau bisa memang harus disampaikan kepada siswanya. Agar siswa tahu kan, oh kalau gitu saya mengikuti proses pembelajaran ini, bagian-bagian ini loh yang saya diakses oleh guru saya misalnya. Kalau nggak diberitahu kan dia tidak bisa menampilkan performan sesuai yang diinginkan. Nah, setelah tahu itu disebut dengan indikator. Ya. Indikator pencapaian kompetensi apa yang mau diukur kan itu kan. Nah, setelah itu dilakukan maka pelaksanaan asesmen itu harus tetap mengacu pada komitmen awal dengan siswa itu, sehingga tidak ada variasi model asesmen lain yang digunakan supaya tujuan yang diharapkan tercapai. Nah, setelah proses asesmen untuk mengukur ketercapaian kompetensi dilakukan, nah ini biasanya guru itu banyak di antara guru cukup hanya dengan memberikan nilai semata. Nah, itu disebut dengan pensekoran. Tapi yang lebih penting ketika proses itu berlangsung, Bu El, itu mestinya guru juga memberikan feedback gitu. Feedback itu bisa memberikan penguatan terhadap konsep yang salah pada diri siswa, sehingga ketika dikembalikan siswa tahu, oh bagian ini bagian yang salah yang harus saya perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping feedback yang harus diberikan pada masing-masing bagian yang diperlukan itu, guru juga memberikan reward ya, motivasi. Motivasi itu biasanya tulisannya biasanya excellent. Nah, motivasi yang lain misalkan tingkatkan, ini luar biasa misalkan. Itu dalam bentuk tulisan, di mana karya siswa itu dikembalikan dan dibaca gitu. Nah, kemudian dalam konteks tindak lanjut dari hasil asesmen itu memang yang bisa dirasakan oleh siswa apabila proses itu berkaitan dengan dampak terhadap kehidupannya, terhadap kehidupan sehari-hari dia. Jadi kalau misalkan dalam pelajaran matematik itu belajar tentang A, ternyata dalam kehidupan itu ditemukan seperti ini. Artinya merasakan bahwa belajar matematik itu memang bagian dari proses kehidupan yang ia jalani gitu. Ternyata itu menjadi penting. Maka ketika akan kembali belajar dan dilakukan asesmen, itu bukan lagi sebagai beban, tapi bagian dari bagaimana hidup yang mereka jalani untuk sampai di sana. Kadang kan kemudian siswa juga berpikir saya ngapain sih belajar aljabar, faktorial dan lain sebagainya, hitung dan lain sebagainya, ini kan nggak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Toh saya juga ingin jadi pilot gitu misalnya. Tapi betul. Tidak ada penjelasan lebih lanjut oleh guru kepada siswa, atau kemudian siswa tidak bertanya secara langsung pada guru. Gitu ya, Prof ya. Yang terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam proses pembelajaran itu di awal gurunya mestinya memberikan ilustrasi bagaimana manfaat dari materi yang akan dipelajari dalam kehidupannya. Walaupun tidak semua bisa dirasakan secara real oleh siswa, tetapi secara misalkan kalau belajar matematik tuh, kalian nanti tidak bisa dibohongi lagi loh kalau saudara kalian belajar tentang ini. Karena kalian sudah bisa menghitung sendiri, misalkan itu contoh yang satu. Tapi memang ada bagian-bagian dari belajar matematik itu yang kalau dikaitkan dengan kehidupan real itu memang belum kelihatan konteks kehidupannya. Contoh belajar desimal gitu, desimal 37,20 gitu. Begitu masuk ke transaksi jual beli kan tidak ada angka itu. Uangnya juga bulat semua kan di Indonesia, tapi kalau di berbagai negara 37,5 dolar kan itu kan, kembaliannya juga ada sen dan seterusnya. Itu dirasakan dalam kehidupan. Jadi memang diarahkan untuk apa? Agar memaknai ilmu itu atau materi yang dipelajari itu dan dilakukan asesmen dirasakan juga dalam konteks kehidupan nyata. Itulah yang kemudian disebut dengan berdampak, di mana siswanya berpikir kritis, cara belajarnya lebih baik, kan gitu kan?
Nah, jadi akhlaknya menjadi lebih baik dari sisi karakter. Karena kalau dari asesmen itu kan yang dinilai 3 komponen. Yang pertama disebut dengan sikap, yang kedua adalah pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, 3 komponen ini tidak boleh lepas dari penilaian dalam mata pelajaran yang dibina oleh guru-guru atau dosen tersebut. Sikap nomor 1 itu ya Prof. Seharusnya sikap menjadi bagian. Persoalan nomor 1, nomor 2 itu mungkin tergantung dari esensi mata pelajaran dan mata kuliah yang sedang dibina. Kalau saya kemudian bandingkan bagaimana seorang siswa di jenjang SD, SMP atau SMA itu kan sangat berbeda bagaimana seorang mahasiswa berkuliah ya Prof ya, Bu Dina. Kalau mahasiswa kan akan lebih mandiri karena dia secara sadar memilih jurusannya begitu, apa yang menjadi mata kuliah di sana dia tahu bahwa itu juga berguna bagi dirinya ketika sudah lulus dan juga bekerja. Tapi kalau siswa itu kan ya mau nggak mau gitu kan Prof. Bagaimana dia memilih IPA dan IPS aja udah bingung. Saya mau kemana tuh bingung. Bagaimana peran guru juga sangat dibutuhkan di sana. Menyambung apa hasil disertasi dari Bu Dina tadi, Human Religious Teacher. Ya. Berat ya Bu. Itu pripon ini ya, gambarannya bagaimana seorang guru menjadi guru yang religius, yang humanis kepada siswanya, tahu psikologi siswanya gitu. Nggak cukup, guru BK tuh nggak cukup berarti Bu. Iya, iya Mbak El. Jadi karena sekali lagi perspektif saya dari Islamic Studies, maka menurut saya Mbak El, titik pangkal yang bisa menjadi dasar dari apa yang disampaikan Mbak El itu adalah niat. Itu penting. Iya, jadi humanis religious teacher ketika dia sudah bergerak di sebuah proses pembelajaran itu kalau tidak dilandasi niat untuk sebagai bentuk ibadah bahwa saya ngajarin bukan hanya mencari cuan gitu ya, apalagi kalau dibandingkan dengan profesi lain lah ya, itu pasti perilaku yang dimunculkan kepada peserta didik akan beda. Itu yang menjadi titik pangkal kalau dalam perspektif saya. Jadi itu menjadi satu start yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam dari masa ke masa sudah itu. Niat bahwa apa yang akan dilakukan itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge kan begitu, tapi ada nilai ibadah di dalamnya. Itu yang penting untuk dijadikan landasan. Kemudian tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof Udin ya Mbak El. Jadi ketika kita berbicara tentang proses pembelajaran dari awal sampai akhir seperti yang dijelaskan Prof Udin, itu kan pasti ada sisi-sisi yang tidak bisa kita lewatkan dari prinsip kan gitu, prinsip acceptance. Yang pertama tentu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi yang disampaikan. Kemudian yang kedua pasti akan diawali dengan asesmen diagnostik tadi yang dicontohkan oleh Prof. Didi, bagaimana guru itu sebelum memberikan materi dia tahu nih karakteristik peserta didiknya. Asesmen diagnostik. Jadi dia bisa memetakan begitu ya. Oh ini peserta didikku kelebihannya di sini nih, kekurangannya di sini nih. Nah kemudian prinsip ketiga itu harus diikuti dengan yang namanya umpan. Jadi diberikan stimuli kepada peserta didiknya. Yang keempat, kemudian peserta didik diberikan keleluasaan untuk bisa berkreasi, begitu ya, berproses dan bisa memperbaiki. Jika dalam proses pembelajaran ini ternyata ada yang kurang, begitu, ada ruang bagi peserta didik untuk berkreasi dan memperbaiki diri. Lalu yang kelima tentu tadi yang disampaikan oleh Prof. Din adalah kita bergerak pada sisi yang kontekstual. Jadi disambungkan dengan kehidupan real. Kalau misalkan Prof. Din tadi mencontohkan matematika nih, kamu ke pasar nanti nggak bisa dikibulin orang loh. Kalau kami di PAI mungkin dengan konsep ini ya, fenomena sosial, misalkan tentang ada ketimpangan sosial, lalu peserta didik diminta untuk menganalisis, ada apa nih di sekitar kita, kok ada orang yang masih secara sosial ini kurang ya. Padahal dalam Islam itu ada konsep tentang zakat, infak. Nah, itu kemudian diberikan ruang untuk mereka bergerak dalam dunia real. Maka diberikanlah proyek sederhana bagaimana menggalang dana, kemudian diberikan kepada fakir miskin, itu sebagai sebuah konteks yang dialami, pengalaman nyata bagi peserta didik. Setelah itu maka diberikan ruang untuk merefleksikan, apa nih yang telah Anda pelajari, yang telah kalian pelajari dari hasil bagi-bagi misalkan Jumat Barokah itu kan ya. Nah, apa nih yang bisa kamu peroleh dari pengalaman Anda memberikan langsung kepada fakir, miskin begitu. Itu yang kemudian menjadi satu proses yang secara siklik begitu menjadi sebuah hal yang perlu kita lestarikan gitu Mbak El. Jadi tidak sebatas pada ini loh nilaimu, selesai. Iya, itu kan ini ya harapan atau kemudian konsep baiknya itu ya seperti itu, modulnya tuh harusnya kayak itu. Tapi kalau kita lihat fenomenanya Bu Dina dan juga Prof Udin
saya ingin jenengan kemudian merating, Prof. Kalau asesmen berdampak di dunia pendidikan, di satuan pendidikan tuh harusnya paling enggak berapa? 8, hari ini nilainya berapa, Prof? 8 udah cukup baik lah, Prof. Nggak harus muluk-muluk 10. Hari ini Ya, mungkin saya beri nilai 7 dulu ya. Kenapa? 7 ya? Saya punya analogi begini. Di tingkat nasional kan ada pemetaan ya. Pemetaan yang menggambarkan kompetensi siswa kan. Nah, yang dulu dikenal dengan ujian nasional misalkan. Nah, tolak ukur itu kemudian menjadi target oleh para guru. Sehingga kadang-kadang meniadakan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi gitu loh. Jadi kalau misalkan pernah nggak guru berpikir setelah memberikan asesmen kepada siswa, kok nilainya jelek ya? Terus merubah metodenya. Terus yang kedua, pernah berpikir apa model asesmen yang saya gunakan kurang tepat ya? Kemudian berikutnya mengganti dengan model asesmen yang lain. Nah, itu yang saya katakan beberapa mungkin sudah melaksanakan, tetapi sebagian banyak dari guru-guru itu belum melaksanakan ke arah itu. Sehingga apa ya, kalau ratingnya mungkin tidak terlalu sebesar itu ya, mungkin ya itu saya katakan 7 itu karena memang dalam implementasinya itu guru-guru sering diarahkan pada bagaimana target materi itu dapat terselesaikan dalam kurun waktu tertentu tersebut gitu. jadi bebannya tambah-tambah ya, Prof. Ya. Dan ya kita harus ngurus administrasi, kemudian ya gajinya bisa. kecil, ngurus banyak sekali permasalahan yang kemudian kalau kita ngomong dunia pendidikan. Tapi kalau tadi Prof Udin bilang bahwa asesmen berdampak di dunia pendidikan, khususnya di negara kita Indonesia nilainya udah 7, alhamdulillah luar biasa ya. Kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Kita bersama Profesor Dr. Muhammad Syaifuddin MM. Beliau adalah dosen Fakultas Pendidikan Sains dan juga Humaniora UMM, dan juga Associate Profesor Dr. Dina Mardiana MPDI. Beliau adalah dosen Magister Pendidikan Agama Islam. Kita lanjutkan mengenai asesmen berdampak di dunia pendidikan ini. Bagaimana kemudian apa yang dilakukan guru dengan segala jerih payahnya itu juga harus menghasilkan siswa-siswa yang cerdas bagi masa depan Indonesia. Kalau kita lihat sekarang, Prof Udin dan juga Bu Dina, banyak sekali permasalahan di dunia pendidikan. Bagaimana seorang guru itu memiliki beban, saya harus katakan banyak sekali. Dia belum lagi punya beban di rumah ya, Prof. Bu Dina, bagaimana dia bawa itu dan dia harus lepaskan sebelum dia bertemu dengan anak didiknya. Dia harus punya modul itu tadi, dilihat bagaimana saya menjadi guru yang humanis, religius, teacher begitu. Kemudian ada anak didiknya yang nakal dan lain sebagainya. Banyak sekali distraksi di sana, Prof. Yeah. Prof Udin, ada nggak pendampingan dari UMM kepada satuan pendidikan, khususnya di Malang Raya atau Pripon kalau dari UMM sendiri, Prof? Baik, kalau dari sisi penguatan kompetensi bagi guru, UMM memang memiliki program yang namanya pengertian masyarakat, di mana setiap dosen itu bisa mengajukan proposal sesuai dengan kepakarannya untuk membagikan ya pengetahuan dan pengalamannya kepada guru-guru yang ada di lingkungan sekitar. Jadi seperti misalkan kami mendampingi bagaimana merancang sebuah asesmen misalkan yang autentik misalkan, yang memang mengukur kompetensi siswa yang autentik, juga memberikan dampak baik bagi guru maupun siswanya. Tapi memang tantangan yang Bu El tadi sampaikan ya, ada faktor administrasi macam-macam itu memang tantangan tersendiri. Tapi terlepas dari itu, perlu kita sadar bahwa guru itu tidak hanya sekedar mengajar kan, tapi juga mendidik kan. Ada tugas guru itu ada 2 dimensi. Yang satu adalah memfasilitasi peserta didik untuk kompeten dalam materi yang dipelajari, tapi di sisi lain juga memberikan dimensi mendidik ya, sehingga 2 dimensi ini harus berjalan.
Jadi kalau dikaitkan dengan faktor-faktor yang Bu El tadi sebutkan, ya memang terjadi. Tetapi guru tidak boleh abai karena faktor itu, kemudian dua dimensi ini menjadi tidak terlaksana. Termasuk dalam asesmen itu sendiri. Jadi kalau pendampingan misalkan, bagaimana sih memilih asesmen yang tepat untuk anak yang berbeda-beda. Nah, contoh misalkan untuk kelas-kelas yang dimana kelas itu ada anak inklusi misalnya, ya anak inklusi. Sementara anak inklusi itu berada di kelas reguler misalnya. Nah, tentunya pendekatan yang dilakukan itu berbeda antara anak reguler dan anak inklusi. Belum melihat lagi pendekatan asesmen untuk anak yang berkemampuan tinggi, sedang, rendah, kan gitu. Itu juga harus berbeda pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Sehingga tidak lagi melihat bahwa alat ukurnya sama, sehingga kemudian dampaknya bisa ke anak yang rendah itu menjadi minder gitu, itu kan berbahaya. Tapi kalau didesain supaya hasil asesmen itu punya dampak positif, maka pendekatannya juga harus pendekatan yang holistik, yang artinya dia tidak hanya melihat dari satu aspek, tapi juga melihat dari berbagai aspek. Kalau disampaikan oleh Bu Dina tadi, karakteristik peserta didik, psikologi peserta didik, dan seterusnya, itu menggambarkan bahwa guru tidak sekedar hanya mampu memilih dan menggunakan satu alat ukur saja, tetapi berbagai alat ukur sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelas. Gitu, Bu. Saya jadi kemudian berpikir, Prof. Udin dan juga Bu Dina, apakah fenomena yang terjadi di negara ini, ya banyak sekolah-sekolah negeri yang minim siswa, ya hanya 4 siswa, 5 siswa, kalau kita bandingkan dengan ya 10 atau 20 tahun yang lalu begitu. Itu kan jauh sekali bagaimana sekolah negeri itu menjadi primadona. Kalau sekarang boarding school swasta itu yang menjadi primadona. Apakah kemudian asesmen berdampak ini berbeda di negeri dan juga swasta? Bu Dina melihatnya bagaimana? Oke, Mbak El. Jadi kalau dalam tataran konseptualnya sih saya rasa tidak ada beda. Harusnya sama ya? Harusnya sama. Cuma mungkin dalam prosesnya itu mungkin ada perbedaan tadi, kembali kepada subjek pengajar tadi yang kemudian bisa menghasilkan peserta didik yang berbeda pula. Alatnya sama tapi dipegang orang yang berbeda, kira-kira nanti tampilannya beda nggak gitu kira-kira Mbak El ya. Jadi sebenarnya kalau antara negeri dan swasta itu saya rasa sama ya, cuma mungkin dalam bentuk inovasi yang dilakukan baik di tataran satuan pendidikannya, inovasi yang dilakukan oleh gurunya itu nanti kan pasti menghasilkan output yang berbeda. Itu yang kemudian dipandang oleh masyarakat, Mbak El. Sekarang masyarakat kita kan sudah pinter-pinter ya. Betul. Melihat anaknya si itu kalau sekolah di situ kok jadi semakin sopan, pintar. Itu menjadi salah satu daya tarik memang saat ini. Dan itu mungkin bisa kita lihat ya, mungkin kalau menurut Mbak El tadi dari boarding school, dari sekolah-sekolah yang memiliki kekhasan, itu yang menjadi daya tarik di masyarakat. Mungkin itu ya Mbak El. Seharusnya apa yang terjadi di sekolah boarding school dan juga swasta itu juga bisa terjadi di negeri harusnya kan Bu. Kalau kemudian tergantung gurunya itu tadi, atau tergantung bagaimana cara seorang guru bisa tahu siapa siswa sebenarnya begitu. Karena modulnya sama, konsepnya sama, harusnya juga outputnya seharusnya juga sama begitu. Betul. Dan sekarang kayaknya juga sudah mulai banyak kok Mbak El sekolah negeri yang juga punya boarding, dan itu bisa menjadi satu kekhasan dari sekolah negeri tersebut. Kalau kita ambil contoh mungkin di sekolah terpadu di Jalan Bandung itu ya Prof Din, itu juga sekolah negeri tapi juga bisa memberikan nuansa tersendiri bagi pendidikan di Kota Malang, kan begitu. Jadi kembali kalau kita ngomong pendidikan kan berarti sistem ya Mbak ya. Kalau berbicara sistem berarti tidak bisa satu unsur ditinggalkan tanpa melihat unsur yang lain begitu. Jadi itu yang kemudian semua betul, ya. Betul Mbak ya. Sudah bahas tadi mengenai guru dan juga siswa. Bagaimana sekarang peran seorang orang tua di dalam asesmen berdampak ini, Bu Dina? Bagaimana orang tua yang baik itu juga harus memfollow up anaknya dengan hasil asesmen berdampak di rapot itu tadi, tidak hanya ya sudahlah, udah saya sekolahin, ya udah harusnya udah pinter gitu, Bu Dina. Iya baik, memang betul sekali Mbak El. Yang namanya 3 lingkungan gitu ya, rumah, sekolah, masyarakat itu kan satu hal yang saling bekerja sama. Ketika hasil asesmen sudah diberikan informasinya oleh pihak sekolah, tentu tidak bisa berhenti begitu saja tanpa kerjasama yang baik dari pihak orang tua.
Itu makanya kemudian kalau tadi disinggung oleh Prof. Udin bahwa ada 3 ranah yang menjadi wilayah asesmen, begitu kan ya? Ada sikap tadi nomor 1 oleh Prof. Udin ya, kemudian pemahaman pengetahuan itu dan keterampilan. Maka di sisi peran orang tua saya rasa yang lebih dominan pada sisi internalisasi nilainya, Mbak El. Jadi di sekolah itu sudah ada wadah bagi seorang anak untuk mendapatkan secara pengetahuan mungkin ya dari guru, dari lingkungan, dari materi yang diperoleh. Maka ketika di rumah lebih pada bagaimana pengetahuan itu diinternalisasikan dalam konteks nyata. Misal nih di sekolah sudah diajari nih tentang rukun sholat, sudah tahu nih anak bahwa sholat itu urutannya gini loh. Tapi ketika di rumah tidak dipraktekkan, tentu menjadi hal yang muspro bagi anak untuk bisa terampil dalam melaksanakan sholat yang baik dan benar, kan begitu Mbak ya. Begitu juga dengan unsur yang lain, saya rasa lebih pada internalisasi nilai yang berperan di rumah, begitu ya Mbak El. Karena kalau secara kognitif sudah didapat nih di sekolah, begitu Mbak El. Jadi peran orang tua memang begitu pentingnya untuk bisa tadi merefleksikan apa yang diperoleh peserta didik di sekolah. Gurunya udah bekerja keras bagaimana menanamkan nilai-nilai agama kepada siswanya bahwa sholat itu wajib begitu ya, tapi ketika di rumah ya ternyata orang tuanya nggak sholat. Itu juga ironi ya Prof ya, bagaimana kerja-kerja seorang guru juga ternyata tidak dihargai begitu ya dalam tanda kutip. Prof Udin, kita melihat asesmen berdampak di dunia pendidikan ini, tadi kan nilainya sudah 7 Prof. Kedepannya Prof, untuk dunia pendidikan dalam asesmen ini, apakah ada harapan-harapan dari Prof Udin untuk dari 7 ya paling nggak ke 8 lah Prof? Oke, terima kasih. Jadi seperti tadi sedikit saya nyinggung pertanyaan Bu El yang sebelumnya ya. Jadi informasi hasil asesmen yang diberikan kepada orang tua itu mestinya juga harus memberikan informasi yang holistik tentang kompetensi anak itu. Baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tidak hanya sekedar skor tadi, nilai yang digambarkan. Sehingga bisa dinarasikan kompetensi yang sudah dikuasai dari aspek pengetahuan adalah ini, yang belum ini. Sehingga orang tua tahu di mana kelemahan-kelemahan anak gitu ya, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari membaca hasil laporan asesmen itu, orang tua bisa menindaklanjuti. Ya, menindaklanjuti. Bisa mendampingi anak belajar, apa yang kesulitan dilakukan, mungkin bisa mendatangkan orang untuk mendiskusikan bagian-bagian yang belum dipahami dan seterusnya itu. Nah, dari proses asesmen berdampak kalau itu dilakukan ya, maka tentunya pertama yang harus dilakukan adalah penguatan implementasi. Penguatan implementasi. Kalau saya sadar sebetulnya guru-guru, dosen itu sebetulnya sudah tahu bahwa kalau memeriksa hasil karya mahasiswa atau karya siswa itu tidak hanya sekedar memberikan skor, tapi juga memberikan catatan penguatan, reward, dan seterusnya ada di dalam bagian yang tidak terpisahkan. Tapi implementasi, nah itu yang kadang-kadang ini abai. Nah, pengalaman saya misalkan pernah jadi konsultan di Jawa Timur selama 5 tahun ya di sekolah dasar dan sekolah menengah SMP itu, ternyata pendampingan itu terhadap guru-guru untuk mengimplementasikan sesuatu, apakah itu metode mengajar atau asesmen yang dilakukan, itu yang butuh waktu yang tidak singkat ya. Itu hampir rata-rata butuh waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun itu didampingi secara terus-menerus, walaupun proyek atau pekerjaan pendampingan itu 5 tahun, tapi terasa bahwa itu menjadi internalisasi oleh guru, itu terlihat dari tahun kedua. Jadi setelah 2 tahun berjalan, itu internalisasinya baru jalan, baru kesadaran kritis dia sebagai guru yang berdampak, misalkan guru yang menggerakkan siswa bagaimana belajar, menggerakkan siswa bagaimana bersikap, dan seterusnya. Itu memang internalisasinya baru sekitar 2 tahun itu. Itu ya. Guru aja 2 tahun Prof. Iya, orang tua gitu. Nah itu yang gitu. Kemudian memang yang kedua memang komunikasi antara sekolah, guru, wali kelas itu dengan orang tua berkenaan dengan bagaimana kompetensi anak di sekolah itu mestinya tidak hanya sekedar dilakukan pada saat penerimaan rapot saja. Ya. Nah, artinya komunikasi itu bisa dijalin terus-menerus
Itu ada hasil penelitiannya, Bu. Semakin tinggi tingkat komunikasi guru dengan orang tua berkaitan dengan perkembangan proses dan hasil belajar peserta didik gitu, anak didiknya dan putranya di sekolah, itu ternyata prestasi anak bisa lebih bagus, ya, hasil belajar bisa lebih bagus. Itu saya kira yang harus dilakukan adalah pendampingan, apakah bentuknya pelatihan, pendampingan di kelas secara kontinu, kemudian direfleksikan sehingga guru menjadi internalisasi terhadap proses yang dilakukan. Saya kira itu. Tapi ada komunikasi juga antara orang tua Betul. dan juga guru itu tadi ya, Betul, Prof ya. betul. Karena saya juga ingat bagaimana orang tua saya kalau lihat rapot ya udah bagus rankingnya udah dikasih hadiah, udah cukup Prof. Atau nggak gitu kalau nilainya jelek ya dimarahin dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu proses bagaimana anak itu mencapai nilai yang baik, bagaimana dia bersusah payah untuk belajar, bisa juga dengan mencontek. Nah nilainya bagus tapi orang tuanya memuji. Nah itu kan ironi ya Prof ya. Betul, Nah betul. nanti kita lanjutkan bagaimana kiat-kiat untuk asesmen berdampak di dunia pendidikan ini dari skor 7 Prof Udin kita naikkan 1 skor ya. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, segmen terakhir di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan, asesmen berdampak di dunia pendidikan ini harus menjadi refleksi kita bersama sebagai bangsa Indonesia karena sudah 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kemudian wajah pendidikan Indonesia dari asesmen berdampak ini nilainya 7, wah dengan usia 81 kayaknya harusnya bisa lebih dari ini, Prof. Saya ingin ke Bu Dina dulu. Untuk memberikan saran-saran dan juga harapan mengenai asesmen berdampak di dunia pendidikan. Oke. Baik, terima kasih Mbak El. Jadi kalau berbicara tentang saran, tentu kita menyarankan hal yang serupa mungkin ya. Bagaimana dunia pendidikan kita itu menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari masa ke masa. Tentu hal itu menjadi sebuah cita-cita ideal yang perlu kita lakukan setahap demi setahap. Menurut saya faktor yang paling dekat yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, memaksimalkan potensi dari 3 komunitas tadi itu Mbak El, rumah, sekolah, masyarakat. Sehingga kalau tadi dijelaskan bahwa ketika sudah diberikan informasi dari pihak sekolah, lalu bagaimana nih feedback dari orang tua untuk mendampingi, sehingga proses pendidikan anak itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi kemudian bisa dilanjutkan di rumah dan di lingkungan masyarakatnya. Itu kalau kita lakukan secara kontinu dengan alur yang baik, dengan proses yang baik, tentu kita harapkan menjadi produk output prestasi yang juga lebih baik lagi gitu Mbak El. Jadi harapannya ke depan ya semoga pendidikan kita menjadi lebih baik begitu ya, dari berbagai unsur, berbagai aspek yang ada di dalamnya. Begitu Mbak El. Terima kasih Bu Dina. Kalau kita dengerin Bu Dina tuh ini ya vibes yang positif begitu. Insya Allah lah dunia pendidikan Indonesia kan akan menjadi lebih baik lagi. Prof Udin secara lebih detail Prof, dari 7 ke 8 kita harus ngapain Prof? Paling enggak Agustus tahun depan di umur ke 82 nilainya sudah 8 Prof. Monggo. Terima kasih Bu El. Jadi di era sekarang tentunya tidak sulit ya untuk kemudian mengkreasi sesuatu agar asesmen berdampak itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Dengan kemajuan teknologi seperti artificial intelligence itu sebetulnya sangat membantu guru ketika menganalisis ya, memeriksa hasil karya siswanya, menemukan kelemahan-kelemahannya, menemukan kelebihannya, sekaligus bisa memberikan catatan untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mungkin yang pertama kali yang harus dilakukan adalah pertama meningkatkan kompetensi untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya secara optimal. Kompetensi implementasi maksudnya ya, karena kalau pengetahuan insya Allah sudah guru-guru ya, sudah menyadari sebetulnya, tapi dari aspek sisi implementasi itu yang memang perlu ada semacam dorongan untuk lebih mengoptimalisasi lagi gitu. Kemudian yang kedua, kalau ini dilakukan secara mandiri itu biasanya tidak ada faktor
X yang mendorong untuk melakukan perubahan. Artinya refleksi kritis tentang bagaimana asesmen yang dilakukan selama ini. Kalau hanya mandiri kan ya sudah cukup seperti Bu El sampaikan tadi. Tapi kalau kolaborasi antar guru paling tidak yang serumpun di sekolah itu melakukan refleksi terhadap proses asesmen yang dilakukan, apakah memberikan dampak seperti yang dilakukan itu, maka itu akan memberikan motivasi tersendiri guru untuk melakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan KKG kalau di SD ya, kelompok kerja guru. Kalau di SMP itu ada, dan SMA itu ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Itu menjadi forum yang sangat bagus menurut saya untuk optimalisasi best practices bagaimana pemanfaatan gitu ya, atau menggunakan atau pemanfaatan asesmen untuk memberikan dampak yang lebih bagus di masa yang akan datang. Itu dari aspek gurunya sendiri ya. Nah kemudian dari faktor lain, nah ini peran perguruan tinggi memang ya, peran perguruan tinggi baik secara individu, dosen maupun kelompok, lembaga gitu, itu bisa melakukan kerjasama dengan sekolah itu, kerjasama untuk meningkatkan bagaimana kualitas mutu pembelajaran itu, di dalamnya ada asesmen gitu, dan seterusnya itu bisa menjadi lebih baik ke masa yang akan datang. Karena tentunya guru itu akan sangat senang kalau ada kolaborasi seperti itu. Contoh misalkan kolaborasi peningkatan asesmen menggunakan AI untuk memberikan dampak penguatan misalkan terhadap kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh siswa, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap gitu. Itu dosen saya kira bisa memberikan pelatihan itu. Nah biasanya kalau ada sesuatu yang menarik dan baru, guru pasti lebih interest ya, lebih oh iya kayaknya itu bagus gitu ya, bagus gitu. Jadi kalau ada hasil karya kemudian kita optimalisasi penggunaan AI, kita analisis bersama-sama, memberikan rapot yang berbeda kepada orang tua, itu akan memberikan warna yang lain. Oh ternyata anak saya bisa ini loh, anak saya bisa ini, itu akan lebih bagus di masa yang akan datang. Jadi kompetensi guru itu juga harus selalu ditingkatkan. Betul. Dan juga beradaptasi dengan teknologi terkini, begitu ya, Prof. Supaya tidak merasa tadi bebannya bertambah gitu ya. Kalau menggunakan teknologi kan bebannya menjadi ringan kan gitu seharusnya gitu. Tapi kalau guru-guru tuh ada lombanya nggak sih, Prof? Misalnya guru terbaik begitu kah atau? Bisa juga sebetulnya. Ya? Dulu ada istilah guru penggerak ya. Di zaman Kementerian Kemendikbud dulu di era Pak Menteri Nadiem Makarim. Tapi setelah itu guru penggerak sudah tidak ada lagi, tidak masif seperti itu. Sehingga yang guru penggerak waktu terjadi itu yang muncul malah generasi muda guru ya? Itu bagaimana menjadi penggerak dalam pembelajaran, penggerak dalam sikap, penggerak dalam asesmen. Itu luar biasa tumbuhnya gitu. Nah itu berlomba-lomba untuk itu. Saya kira cara atau metode itu bisa digerakkan kembali. Saya kira itu malah bagus. Akan menjadi motivasi ya. Malah kalau itu ada di desentralisasi di daerah misalkan tentang guru penggerak versi daerah gitu, itu akan lebih menguatkan kompetensi sehingga asesmen berdampak itu bisa lebih dapat tercapai lagi. Kalau kita lihat sekarang Gen Z kan udah jadi guru ya. Saya lebih optimis gitu, Prof. Kalau kemudian guru-gurunya tuh muda, bisa beradaptasi dengan teknologi, lebih terbuka, betul, mengajak para siswa untuk ikut serta, begitu tidak hanya satu arah, tapi bisa berdialog dengan asik dengan siswanya. Kalau saya lihat berita-berita seperti itu rasanya positif sekali negeri kita ya. Di 17 Agustus 2026 ini 81 tahun negara ini berdiri, semoga dengan asesmen berdampak di dunia pendidikan ini bisa merubah atau kemudian menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju dalam dunia pendidikannya dan juga memiliki masa depan yang cerah dengan putra-putri terbaik bangsa ini. Terima kasih banyak Prof. Saifuddin dan juga Bu Dina sudah hadir di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya Elfrina Rahma pamit undur diri. Kita ketemu lagi di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.